Selamat sore teman-teman. Sore. Oke. Nah, terima kasih udah datang ke Kepikiran Kopi Cikini. Jadi hari ini agendanya seperti yang teman-teman tahu dan kita udah umum juga di sosial media bawa ide. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan tentang kebebasan sipil dan perlukah kita merevisi UU ITE gitu. Nah, sebelumnya teman-teman pasti bertanya-tanya kan, bawa ide ini tuh apa sih dan siapa aja yang jalanin. Mungkin sebelum kita masuk ke agenda utama itu diskusi. Jadi sore kali ini ada pembukaan dulu sedikit dari Bapak Hari. Silahkan. Ya. Terima kasih Najila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sore hari Jumat. Terima kasih sudah ngisiin waktu untuk kita ngobrol tentang kebebasan berpendapat dan nanti coba kita dorong lagi apa aja sih sebenarnya problem-problem dari kebebasan berpendapat dan beberapa hal yang bisa kita diskusikan sore hari ini. Aku mau ngejelasin atau mau kasih paparan terkait bahwa ide itu sebenarnya apa. Mungkin teman-teman sudah ada yang coba start soal bahwa ide ini apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi di sini bahwa ide ini adalah perkumpulan kolektif teman-teman muda sebenarnya yang coba gelisah tentang politik elektoral 2024 kurang lebih. Dan ada beberapa hal yang nampaknya setiap perhelatan politik selalu dimaknai dengan narasi-narasi sensitif gitu. Yang mana narasi sensitif ini melahirkan konflik dari politik elektoral tersebut. Mungkin kita breakdown beberapa waktu gitu ya, bagaimana wacana politik hanya sebatas pada tokoh, wacana politik hanya sebatas pada politik-politik tertentu, dan hanya tataran elit yang berbicara soal politik. Nah, maka dari itu kami teman-teman muda, di sini ada saya, Hari, terus ada kawan Satria, ada Najula, ada Rudi, ada kawan Oki, dan teman-teman yang bergabung. Kayaknya kita bisa ngobrol soal wacana besar dalam politik elektoral, tapi kita nggak perlu ngobrol elit gitu. Kita coba ngomong soal politik, kita ambil perspektif dari teman-teman muda yang ada. Di sini ada kawan-kawan dari TURC, terus juga nama aktif gitu di tingkat lokal gitu ya. Sempat mau nyalon politik desa gitu. Jadi teman-teman nanti kita bisa banyak ngobrol selain berpendapat kita bisa ngomong hal-hal lain sebenarnya. Nah, idenya ini sebenarnya coba mendorong bagaimana bahwa ide akhirnya mampu membicarakan tataran kebijakan sampai tahapan diskursusnya sampai tahapan grassroots gitu. Kita hari ini lelah dengan politik-politik yang tadi terkait dengan tapi kayaknya kita perlu perjuangin bagaimana tahapan kebijakan itu bisa dibicarakan sama orang-orang di tataran grassroots. Harapannya ke depan diskusi ini terus terjalin yang akhirnya teman-teman di daerah juga bisa ngobrol bagaimana kebijakan yang tepat untuk kebutuhan mereka, kebijakan yang memang didasarkan atas kebutuhan masyarakatnya gitu ya, nggak hanya terlepas dari program-program atau iming-iming yang biasa diimajinasikan para politisi, akhirnya kebutuhannya atau kebijakan atas kebutuhannya tepat sasaran gitu. Jadi harapannya adanya diskursus ini atau diskusi sore hari ini yang nantinya akan berlanjut dengan isu-isu prioritas, harapannya mampu membuka wacana publik gitu ya, bagaimana politik itu harus didorong atas dasar logika kebijakan gitu. Jadi nggak hanya soal ngomongin politik identitas, nyambung kampret dan lain gitu. Harapannya tahapan diskusi di masyarakat itu lebih berkembang lagi ke depannya. Mungkin itu aja teman-teman, sambil berjalan nanti kita memahami bagaimana platform bawa ide ini bisa mengantarkan wacana-wacana dalam tahapan-tahapan politik yang lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu aja Najila. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Hari. Kira-kira gitu bahwa ide ini sebenarnya emang platform teman-teman untuk berdiskusi tentang kebijakan. Jadi kebijakan itu emang perlunya berasal dari masyarakat sendiri karena harus berasal dari kita karena nantinya kebijakan itu juga yang merasakan tuh akan
merasakan langsung itu masyarakat kita sendiri kayak gitu. Nah, sore hari ini kita udah ada Mas Wawan. Perkenalkan, Mas Wawan ini namanya Muhammad Setiawan. Mas Wawan ini aktivis perburuhan dan juga pemerhati kebijakan publik. Bukan juga sih. Oke. Jadi sore hari ini kurang lebih kita akan mendiskusikan tentang kebebasan sipil dan revisi UU ITE kayak gitu. Seperti yang kita tahu awal-awal akhir-akhir ini ada pencekalan di tim sepeda dari Greenpeace yang harusnya melakukan aksi untuk G20 di Bali, tapi ternyata nggak bisa sampai Bali, cuma bisa sampai Probolinggo, dan itu ada intimidasi dari beberapa pihak ya, seperti yang teman-teman tahu. Itu juga bagian dari pembatasan kebebasan untuk berpendapat gitu sebagai warga negara kayak gitu. Nah, mungkin terus juga selanjutnya yang udah banyak terjadi juga, contohnya waktu ramai itu dulu di Jogja yang ada yang bikin mural terus juga tapi malah ditangkap polisi dan sebagainya, ataupun mahasiswa yang direpresi saat melakukan aksi juga. Terus gitu juga banyak kasus menurut laporan Safenet itu ada di 2020 itu ada 84 pemidanaan dari menggunakan undang-undang ITE gitu. Nah, mungkin Mas Wawan bisa kasih penjelasan atau pandangan Mas Wawan itu sebenarnya seperti apa sih kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini seperti apa? Terus juga seberapa pentingkah revisi UU ITE ini untuk dilakukan secepatnya? Terus mungkin terakhir langkah-langkah atau apa sih yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghadapi pasal-pasal karet ini dan situasi yang tidak baik-baik aja gitu sekarang. Silakan Mas. Oke. Aduh, takut juga aku ya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dijebak sih ya sama Mas Hari gitu. Kebetulan saya juga berbicara ngomongin aktif di dalam isu ini juga nggak begitu, tapi memang ngomongin aktivitas gerakan-gerakan sosial yang memang di akar rumput beberapa kali ikut serta karena memang teman-teman pada konsen di situ kayak gitu. Kebetulan saya sendiri orang desa yang pedagang lah sebenarnya, pedagang tembakau tembakau lintingan ya Mas, bukan tembakau yang lain, sama pedagang kopi biasa sih sebenarnya. Cuman kebetulan Mas Hari karena udah cukup lama lah ya berkenal, jadi akhirnya diundang kayak gitu. Walaupun kaget juga sih, isunya juga tentang undang-undang ITE, kebebasan berpendapat dan yang lainnya yang aku pikir, aduh, kalau semisal berbicara ngomongin kebebasan berpendapat ya, kadang kita coba menarik ke belakang gitu loh, atau jangan-jangan sebelum ngomongin kebebasan berpendapat kita juga harus berpikir dulu tentang kebebasan berpikir kayak gitu. Kenapa? Kita waktu masih kecil ya, aku membayangkan ketika kita masuk kecil, kita disuruh menggambar pemandangan. Apa yang ada di gambaran teman-teman coba? Gunung, matahari, jalan, sawah, dan macam-macamnya. Dan guru selalu mendoktrin seperti itu. Apakah pemandangan itu harus seperti itu ya? Pemandangan itu kan sesuatu yang dipandang gitu. Seharusnya bisa juga kita menggambarkan terkait kondisi orang tua kita gitu. Orang tua kita ternyata bekerja sebagai petani. Orang tua kita sebagai pedagang. Orang tua kita sebagai apa dan macam-macamnya. Kita pun dari SD kadang didoktrin seperti itu ya, untuk berpikir gitu. Kita nggak ada kebebasan untuk berpikir, kita seolah-olah harus diseragamkan. Idealnya ya seperti ini gitu. Atau kita seolah-olah disuruh mengikuti perintah guru yang kalau A ya A. Kebenaran adalah ketika 1 ditambah 1 2 atau 2 ditambah 2 4 kayak gitulah dan macam-macamnya. Kemudian ketika kita melihat teman-teman kita yang berprestasi atau yang ditunjuk di dalam ruang kelas waktu SD, pasti orang-orang yang biasanya panitia upacara atau apa ya, pemimpin upacara, terus baca Pancasila, yang mereka pun didik, yang penting siap gitu, karena maaf ya, seolah-olah dipaksakan untuk ya dirimu siap jalan, siap gerak, siap hormat, siap apa dan macam-macamnya begitu ya. Dulu kayak gitu, dan itu dianggap
anak-anak yang berprestasi gitu. Anak-anak yang badung kayak anak-anak yang nakal, anak-anak yang mungkin coba keluar untuk nggak mau upacara. Waktu SMA atau SD, SMP kan kita males banget ya upacara ya. Harus hari Minggu, terus harus berangkat pagi, hari Senin, Senin hari pagi. Senin, terus harus berangkat pagi, harus baca teks, harus apa dan macam-macamnya begitu. Pada tataran itu juga kita nggak ada kebebasan sebenarnya, atau kadang kita dipaksa untuk menerima itu semua gitu. Ya kamu harus kayak gini, yang tahu adalah siap gitu. Ketika kita ngomongin kebebasan pun, kebebasan itu harus bertanggung jawab kayak gitu. Kok harus bertanggung jawab gitu? Aku punya kebebasanku sendiri, kenapa aku harus bertanggung jawab pada diriku sendiri gitu? Iya kan? Kan ini kebebasanku, kayak gitu. Emang nggak boleh apa kita bebas dalam arti kebebasan sebenarnya gitu ya? Iya kan? Jauh sebelum ngomongin kebebasan berpendapat, aku pikir itu dulu kadang kita masih dilematis. Contoh di level desa aja. Kalau teman-teman di desa, dulu kan trennya ketika ada institusi negara ya, baik RT, Kades, kecamatan, atau RW dan macam-macamnya, di era-era zaman dulu, Soeharto ya, dianggap aja di era Soeharto, itu mesti institusi yang harus kita hormati. Kalau misal di desa, itu masih banyak loh, warga desa yang nggak berani menolak atau nggak berani melawan ketika institusi itu berbicara. Contoh kayak pembuatan KTP. Mas mau buat KTP? Iya. Cepat atau lambat? Cepat atau lama kayak gitu. Iya. Kalau cepat kamu harus bayar sekian. Kalau lama harus bayar sekian kayak gitu. Padahal itu kan kesalahan ya. Tapi apakah warga desa mau menolak itu atau melawan itu? Kan nggak juga. Karena di doktrin di eranya Soeharto, institusi-institusi kan harus dihormati. Kayak guru deh. Guru desa itu harus dihormati. Kepala sekolah yang harus dihormati. Itu pun ketika kepala sekolah atau kepala desa. Makanya dulu kan kalau misal teman-teman lihat film-film 90-an, kepala desa kan kayak raja ya. Iya. Mungkin pakai kuda, istrinya berapa gitu lah ya. Atau sebaliknya gitu. Rumahnya bagus sendiri. Rumahnya bagus sendiri, kayak gitu ya kan. Hal-hal kayak gitu, itu memang harus dihormati. Dan berkuasa sedemikian rupa. Dan masyarakat itu nggak berani menolak itu. Sampai sekarang sebenarnya. Kalau teman-teman di desa, mereka ya tahu. Contoh kayak di desaku aja ya. Semisal undang-undang nikah, itu seharusnya bayar ketika kita daftar nikah, harus bayar 600.000. Tapi warga desa, ada pungli, ada apa, dan diam aja. Karena itu adalah aturan yang harus kita ikuti. Nggak boleh menolak, nggak boleh apa. Itu masih sampai sekarang pun kayak gitu. Makanya di desa-desa, boro-boro isu yang lebih besar ya, undang-undang ITE mungkin, undang-undang apa dan macam-macamnya itu, boro-boro melihat itu omnibus law ya kemarin nih, apaan itu gitu, produk apa itu dan macam-macamnya. Itu pun nggak kebebasan di sini juga nggak menerjemahkan sampai ke bawah ya. Kalau misal sekarang aku melihat di kondisi desaku ya, aku melihat di kondisi desaku aja ya, karena sekarang contoh aja sekarang lagi ada pemilihan kepala desa gitu ya. Akhirnya hal-hal kayak gitu kan aku pikir ya, jadi semacam aku akan memilih seseorang yang ya akhirnya kayak gitu. Aku kadang melihatnya gini, akhirnya berdampak pada cara berpikir demokrasi di desa. Ketika ada uang turun-temurun kan kayak gitu ya. Ketika ada uang ya aku akan mencoblos dia, akan mencoblos ini dan macam-macam. Walaupun nggak peduli dengan kebijakannya apapun. Kalau misal teman-teman cek ya, kadang makanya kepala desa, apalagi sekarang ada otonomi desa ya, makanya kadang ada yang kepala desa yang kaya, ada yang apa dan macam-macam. Pada tataran itu pun nggak berani mengkritik, bukan bahkan nggak berani ya, nggak tahu harus mengkritik atau enggak, atau jangan-jangan malah ini sebenarnya kebenaran ini kayak gini, kebenarannya seperti ini. Lah ya itu karena doktrin-doktrin kita dari SD ya, makanya kadang aku berpikir bahwa kebebasan berpikir pun kadang kita nggak sebebas itu. Terlebih ketika mahasiswa ya, dulu mungkin nggak boleh baca-baca buku yang berat-berat ya, kayak bukan berat-berat ya, halu-haluan kiri, misal atau apa dan macam-macamnya, diskusi-diskusi tertentu. Walaupun pasca reformasi, contoh kayak kemarin aja tahun 2019 apa ya, LBH kan pernah dikerutuk ya, iya kan tiba-tiba, padahal itu acara apa ya? Aku waktu itu ke sana juga ada teman di situ, aku main, kok tiba-tiba dikepung, ada apa ini kayak gitu.
kok salah aku apa kayak gitu kan? Kan kayak gitu aneh ya. Aku tiba-tiba main ke Jakarta, aku sebenarnya nggak tahu Jakarta ya, tiba-tiba main kok apaan sih ini, kok ada kayak gini, dan itu menakutkan sekali dan macam-macamnya. Apalagi orang-orang yang mungkin nggak paham akan tatanan ini seperti itu. Kadang itu pun terjadi gitu di desa atau di wilayah-wilayah pertanian atau masyarakat agraris, itu sering banget terjadi hal-hal seperti itu. Lanjut lagi ngomongin kebebasan berpendapat. Kita semua tahu ya, ngomongin kebebasan berpendapat, kupikir hari ini nggak begitu bebas ya. Bukan nggak begitu bebas, malah kurang apa ya, aku membahasakannya ya. Takut sebenarnya. Aku lebih takut sebenarnya ngomongin kebebasan berpendapat hari ini. Kenapa? Karena ngomongin kebebasan berpendapat kan syarat dengan kepentingan ekonomi politik ya. Kalau aku melihatnya di situ sih. Contoh kayak semisal pada tahun 2014 petani urut sewu konflik mempertahankan tanahnya kayak gitu. Tiba-tiba malamnya orang diintimidasi, diteror, di apa? Ya, diajak A, B, C dan macam-macamnya, bahkan dipukuli, di apa dan macam-macamnya. Kemudian aku melihat di teman-teman buruh, kayak misal kita ngomongin sekarang mau kampanye, katanya kan sosial media adalah medium yang paling masif ya untuk berkampanye. Tapi kan kita juga sekarang sedikit takut ya untuk mengeluarkan ucapan-ucapan yang tertentu gitu. Contoh, sesekali di teman-teman buruh ya, pabrik A memper-PHK, aku sebagai pekerja, aku sebagai buruh, mereka takut kadang. Bajingan ya, pabrikku ini kayak gini, tiba-tiba nanti ditangkap pencemaran nama baik atau apa dan macam-macamnya ya. Syarat ekonomi politik lah. Terus di sawit pun sama, apalagi di Jawa pun sama ya kayak gitu. Apalagi konteksnya di Kalimantan, di Papua dan macam-macamnya. Pernah aku ketemu wartawan Kompas di Papua. Di sana Mas, nggak memberitakan dapat uang. Kalau memberitakan mati kayak gitulah. Kondisi-kondisi kayak gitu kan sering terjadi. Contoh kayak di Kalimantan, ngomongin kasus lahan. Itu banyak banget orang-orang yang menguapkan pendapatnya dan macam-macam, tiba-tiba mati, tiba-tiba apa dan macam-macam. Itu banyak banget terjadi sebenarnya hari ini. Apalagi kok kita di Jawa kadang seolah-olah itu sesuatu yang lanjut apa sih ini HAM nih, aku nggak ini dan macam-macam. Padahal di sana ya udah ngomonginnya mati gitu loh, bukan ngomongin HAM lagi gitu. Ketika dirimu menolak ya dirimu mati kayak gitu. Ketika dirimu menolak ya dirimu akan direpresif, dipukul dan macam-macamnya kayak gitu sih. Aku melihat kebebasan berpendapat hari ini kayak gitu sih sebenarnya. Kita nggak bebas banget untuk, nggak bisa bebas apa yang seperti kita inginkan. Kita pengen bersuara apa dan macam, bahkan kita untuk berpikir pun nggak bisa sebebas apa yang kita pikirkan kayak gitu. Kalau misal kita ngomongin survei pun, ngomongin apa ya, lembaganya aku lupa sih ya. Menurut surveinya Indikator Politik ya, mengatakan bahwa 36% masyarakat Indonesia itu ngomongin kebebasan atau kebebasan demokrasi itu kurangnya kebebasan demokrasi sampai 36%. Tapi orang yang setuju dengan kebebasan berpendapat itu hanya sekitar 17%. Berarti kan membuktikan bahwa hari ini memang kebebasan berpendapat ini menjadi ancaman kita semua gitu. Sebagai manusia yang hidup di ranah demokrasi ya, aku pikir juga kita perlu mempertanyakan juga ya demokrasi hari ini seperti apa. Pun kita nggak tegas ya ketika kita ngomongin bahwa negara kita kapitalis kayak gitu. Aku sebagai pembisnis kadang dihalang-halangi ABC dan macam-macamnya. Kalau ngomongin negara kapitalis ya kapitalis sekalian, nggak ada aturan-aturan main di dalamnya. Negara nggak boleh intervensi di situ kayak gitu. Ketika kita ngomongin negara sosialis, kan kadang Jokowi itu sosialis juga kok, BLT bagi-bagi kalau misalnya kayak gitu ya. Tapi hari ini juga nggak fair juga gitu. Aku haknya dirampas banyak, tapi seolah-olah baik-baik untuk diberikan BLT dan macam-macamnya kayak gitu. Kita pun nggak tegas dalam hal itu. Dulu waktu eranya, bukan, aku nggak membandingkan antara lebih baik Jokowi atau SBY ya. Bahkan ketika dulu waktu eranya SBY naik 500 perak BBM, itu demonya di mana-mana bro. Wah parah, hampir setiap hari itu di Jakarta, di
tempatku di Purwokerto ya, di Purwokerto di mana demo banyak banget. Sekarang kan naik berapa ya udah kita ucap selesai, ucap selesai kayak gitu ya. Pemerintah tetap dalam on the track-nya, nggak ada intervensi apapun ya udah, dan nggak peduli dengan omongan yang omongan masyarakatnya kayak protes gitu. gitu. Kemudian juga pernah juga kayak semisal ngomongin itu kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, bahkan kebebasan berkarya pun kadang kita juga nggak sebebas itu. Dulu tahun 2019 sampai 2020 Megawati pernah ngomong kayak gini, kontribusi pemuda Indonesia apa sih kayak gitu kan ya. Bisanya cuma demo, nggak ada ini dan macam-macamnya. Karena hari ini memang hal yang paling memungkinkan untuk melakukan perlawanan yaitu gitu. Di sisi lain juga banyak kok pemuda-pemuda kita yang berprestasi tapi malah nggak dihargai di Indonesia bahkan sejak dulu ya. Karena yaitu syarat dengan kepentingan ekonomi politik kayak gitu. Semisal ada pemuda yang berhasil menciptakan A, tiba-tiba malah nggak diakui di negaranya, malah berprestasi di negara lain. Atau B dan macam, karena ya kepentingannya kan ekonomi politik. Ketika aku melakukan A, mendapatkan karya A, nanti lahan para politisi itu nggak ada kayak gitu untuk sumber ekonomi mereka kayak gitu. Aku melihatnya di situ sih Mas, Mbak, kayak gitu sih. Jadi ini sekedar pengantar ya sebenarnya, karena aku pikir ngomongin kebebasan berpendapat ini atau ya ngomongin undang-undang ITE, aku pikir teman-teman juga punya analisis sendiri ya. Dan di sini aku malah justru pengen belajar sih. Jadi aku pikir bisa, kalau ngomongin tadi kan ada pembahasan bahwa kira-kira apa ya yang perlu dilakukan kayak gitu. Aku pikir ini adalah diskusi bareng-bareng karena kebetulan yang memfasilitasi diskusi ini adalah teman-teman bawa ide. Kita kan ya setidaknya bisa bareng-bareng untuk mendiskusikan ketika kondisi kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir kita dikekang seperti ini oleh negara, apa yang harus kita lakukan sebagai ya masyarakat di Indonesia aja lah ya. Kalau ngomongin pemuda gimana, kayak gitu sih. Mungkin itu teman-teman, ayo kita diskusikan di situnya aja sih. Apa yang mungkin kira-kira bisa kita diskusikan sebagai masyarakat Indonesia ya, dan apa yang perlu kita dorong ke sana. Kalau pendapatku sendiri, contoh kayak gini, platform aktivitas gerakan sosial hari ini kan banyak banget ya. Ada sosial media, ada apa, kita bolehlah berkampanye apapun. Tapi yang mendominasikan media-media tertentu, dan yang mendominasi adalah isu-isu tertentu kayak gitu. Hari ini Kanjuruhan rame dan macam-macamnya. Yang rame gampanglah kebaya merah, misal kayak gitu. Yang trending dan macam-macamnya itu kan manipulatif banget ya. Iya kan? Terus apa yang perlu kita lakukan? Kalau aku sih kalau disuruh apa patungan ibumu ketika ngomongin kayak gitu, ayo coba kita ke basis lagi aja sih, mengajarkan masyarakat desa atau apa dan macam-macamnya kayak gitu. Untuk sebenarnya banyak kok hal yang bisa dilakukan di desa atau di ya wilayah-wilayah kecil di kota kayak gitu. Turun ke masyarakat kayak gitu. Kalau aku hari ini ya coba, ayo kira-kira teman-teman berani nggak ya untuk turun ke masyarakat lagi? Kira-kira daripada kita beronani dengan pikiran kita gitu ya, ngomongin kemiskinan bertahun-tahun didiskusikan, seminggu 2 minggu kemiskinannya kayak gitu aja. Ngomongin kebebasan berpendapat kita diskusikan bertahun-tahun ya begitu aja gitu. Cuman ya kalau misal ditanya apa sih saranmu kayak gitu, mungkin aku itu ya. Mungkin tinggal teman-teman sih, ini sebagai pengantar aja sih ya. Jadi gue pikir ini nggak perlu ada pembicara atau apa ya, mending yuk kita coba bareng-bareng kira-kira apa ya yang perlu kita lakukan dengan kondisi yang seperti ini kayak gitu sih. Kegelisahannya aku pikir sama lah kayak gitu, kecuali ada yang beda mungkin coba diutarakan pendapatnya gitu sih Mbak. Oke, thank you Mas Wawan. Sebenarnya aku jadi nyadar sih karena yang dilihat tuh permasalahan tuh nggak sebesar Jakarta aja gitu, nggak, permasalahan kebijakan publik tuh harusnya turun sampai ke level-level daerah gitu yang sebenarnya masih belum banyak, masih belum masif gitu tentang diskusi tentang kebijakan kayak gitu. Apalagi yang di daerah yang di luar Pulau Jawa itu masih banyak yang langsung bertaruhan dengan nyawanya sendiri gitu. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau cerita pengalamannya tentang pernah merasa takutkah atau mungkin sosmednya pernah dihack atau didoxing gitu saat melakukan
berpendapat atau mengekspresikan pendapat kalian kayak gitu. Atau mungkin ada mau tanggapan dari pendapat Mas Wawan tadi kayak gitu. Silakan teman-teman. Jadi kita cair aja sih, maksudnya. Aku mau menanggapi boleh? Boleh. Silakan Hari. Thank you Mas Wan udah ngasih pengantar begitu ya, bagaimana kita coba mendiskusikan kebebasan berpendapat. Menarik ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke level berargumentasi, ada satu wilayah atau ada satu layer yang perlu kita pahami, yaitu cara berpikir dan bagaimana kebebasan berpikir hari ini. Kalau kita melihat kan dari kacamata kebebasan berpikir hari ini, kalau Foucault bilang dalam relasi kuasa, kita ini akan dibentuk dalam posisi tubuh yang mengikuti apa kata kuasa begitu. Yang pada akhirnya biopolitik atau politik tubuh gitu ya, ini masuk dalam struktur terkecil manusia gitu. Cara berpikir kayak gitu. Ketika tadi di pengantar bagaimana berpikir kita ketika menggambar satu objek adalah yang terpikir pemandangan, berarti kita sedang dikonstruk atau disusupi gitu ya oleh ide-ide kekuasaan agar kita menjadi seorang yang disiplin. Terus yang tadi aku capture juga soal ketika anak-anak bangga dan dianggap berprestasi mengikuti upacara bendera, itu adalah satu prestasi yang itu sebenarnya masuk dalam disiplin tubuh gitu, bagaimana kuasa hari ini atau pemerintah dalam hal ini punya kuasa mendisiplinkan masyarakatnya. Terus yang kedua yang saya tangkap ini terkait soal kebebasan, makna kebebasan. Apakah kebebasan secara eksistensialis ini mampu meresapi gitu sampai tindak laku sehari-hari kita gitu ya. Ini perlu kita definisikan ulang menurutku. Bagaimana kebebasan ini? Kalau misalkan ngutip Jean-Paul Sartre, dia ngomong soal kebebasan itu kan lahirnya dari diri kita ya. Eksistensi itu mendahulukan eksistensi. Ketika kita ngomong koreknya nggak ada, itu bukan korek gitu. Tapi ketika kita ngomong korek ya harus ada konkretnya. Ini korek, bisa nyala, terpantik dan mengeluarkan api. Itu adalah bentuk eksistensialis gitu. Jadi hari ini kita menunjukkan bahwa manusia ini kan kadang-kadang berpikir bahwa kita ada, tapi sebenarnya kita nggak mengada gitu. Nah, cara berpikir yang terkonstruksi tadi akhirnya menyebabkan kita tidak mengada. Apakah hari ini adalah hari itu apa gitu. Itu yang mesti selesai. Dan saya pikir pertanyaan-pertanyaan filosofis, argumentasi filosofis yang punya kebermaknaan itu tidak dihadirkan. Kritiknya akhirnya terhadap proses pendidikan. Proses pendidikan yang sistematis yang akhirnya melahirkan sebuah lingkup komunal, peradaban yang melahirkan satu sistem demokrasi misalkan, tapi ketika cara berpikirnya tidak diselesaikan, maka dari itu wilayah kebebasan berpendapat hanya dalam wilayah diskursus yang tidak mendalam gitu. Yang bisa saja hari ini pemerintah mengklaim bahwa kita sudah ngasih kebebasan berpendapat gitu ya, tapi nyatanya cara berpikir kita masih terkolonialisasi begitu. Nah, sebagai teman-teman muda, aku coba mengajukan pertanyaan sebenarnya ke teman-teman atau nanti bisa dipantik teman-teman yang lain. Bagaimana ya proses pendisiplinan tubuh ini dapat kita ambil alih gitu. Ketika kita ngomong pendisiplinan tubuh ada pada sekolah, ada pada pendidikan, berarti bagaimana kita ngomong soal pendisiplinan tubuh pada pendidikan begitu, yang akhirnya merujuk pada tataran argumentatif dalam undang-undang gitu, yang ngomongin soal kebebasan pendapat. Saya sepakat juga ketika kita ngomong kebebasan pendapat, hari ini pemerintah klaim, gua ngebebasin lu kok, coba kita komparasi gitu sama zamannya Soeharto, ada Petrus, ada lain-lain. Gue pikir cacat berpikir juga, logikanya nggak utuh ketika pemerintah mengklaim itu. Maka dari itu, proses berpikir kita itu yang harus diselesaikan. Ya memang klasik gitu ya, pendidikan adalah jalan keluar. Proses pemerdekaan adalah satu-satunya bagaimana menciptakan manusia yang manusia begitu. Nah, kita bisa diskusi lebih dalam soal kebebasan berpendapat. Jangan-jangan memang hari ini kebebasan berpendapat dan berekspresi hanya klaim-klaim semata gitu. Terlebih lagi turunan teknisnya dalam Undang-Undang ITE yang klaim saja itu merugikan gitu ya. Itu klaim saja merugikan gitu. Seharusnya kita berpikir lebih abstrak lagi tuh. Bagaimana membebaskan tubuh, membebaskan pikiran, membebaskan yang akhirnya kita punya pendapat. Sebenarnya kan kalau kita bebas ya bebas-bebas aja gitu. Sepakat aja sebenarnya.
kita bebas atas diri kita, ya kita nggak perlu bertanggung jawab atas diri kita. Itu yang perlu dimaknai. Tapi kenapa orang-orang menuntut ya? Kita terjebak dalam norma, kita terjebak dalam regulasi dan lain-lain. Ini yang nampaknya diskusi ini bisa dikembangkan, dan akhirnya kita punya catatan sampai ke rumah, sampai ketemu keluarga gitu, sampai ketemu teman, sampai ketemu kerabat yang lain untuk berbicara bahwa kebebasan berpendapat itu nggak cuma dalam tataran regulasi atau lu bisa ngomong gitu. Percuma aja ketika kita ngomong tapi pendapat kita nggak dianggap sebagai pendapat gitu. Nah, ini kan berarti ada norma yang terregulasi, yang dianggap benar adalah apa yang dianggap pemerintah. Nah, hal-hal semacam ini menurutku kita perlu diskusikan lebih dalam gitu. Jadi kita coba refleksi gitu ya. Bagaimana kebebasan berpendapat ketika kita ngomongin RUU Undang-Undang ITE, sebenarnya ada yang lebih parah gitu, adalah konstruk berpikir kita. Kita harus membebaskan itu. Gue rasa gitu sih. Najula, terima kasih. Thank you, Mas, ini menarik banget karena ya merefleksikan diri gitu, karena semuanya sebenarnya setara dan harusnya mereka yang lebih kayak kita yang bayarin pajak, kita yang bayarin hidup mereka gitu. Gaji-gaji mereka tuh dari pajak kita, terus juga tunjangan dan apapun segala macam yang mereka kenakan itu ya negara, fasilitas itu dari kita semua gitu. Itu sih penting juga untuk dijadikan refleksi diri ya, karena negara itu bukan bukan hal superior yang harus ditakutin atau selalu dipatuhi gitu. Tapi kita juga perlu masyarakat untuk berpikir kritis dan mengkritik kebijakan-kebijakan yang nggak sesuai sama kebutuhan masyarakat kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau ngasih aspirasi lagi? Yang mana dulu? KPT dulu. KPT dulu, mungkin. Silakan Kak. Ya, tarik sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya kesempatannya. Teman-teman, mungkin saya nggak terlalu banyak tahu tentang Undang-Undang ITE atau kebijakan-kebijakan publik dan lain sebagainya. Tapi saya punya pendapat terkait tadi sempat disinggung juga bahwa tentang pendidikan adalah awal dari kebebasan berpendapat atau menciptakan konstruksi pemikiran yang lebih beragam gitu ya. Saya pernah baru saja dapat situasi di mana saya dipanggil kepala sekolah, kebetulan saya guru. Kemudian kepala sekolah itu bilang bahwa sikap saya kurang baik karena saya banyak bertanya di setiap seminar yang ada di sekolah. Dan dia bilang jangan banyak tanya. Tanya aja ke saya, dia bilang gitu. Terus saya bilang, salahnya di mana saya bertanya? Karena saya nanya di waktu saat pembicara memberikan kesempatan bertanya. Dan saya catat semua jenis pertanyaan saya dan saya catat ilmu yang disampaikan oleh pembicara. Karena itu bahan pelajaran buat saya. Saya bilang saya nggak tahu saya harus cari ilmu di mana, karena kebetulan ada medianya, saya manfaatkan. Salahnya di mana? Kalau memang kurang berkenan, saya siap mengundurkan diri. Saya bilang itu. Maksudnya ternyata memang sistem yang ada di negara ini mungkin sudah mendesak kita pada kondisi kita tidak boleh berpendapat, kita tidak boleh mencari tahu. Bahkan di lini yang tadi sebenarnya membentuk pemikiran konstruktif kita di pendidikan, seperti itu. Terus kemudian mungkin saya kepikiran kayak kalau zamannya SBY untuk mengatasi korupsi mereka bikin KPK ya. Saya kepikiran mungkin nggak sih kita punya lembaga yang memfasilitasi warga negara menyampaikan aspirasinya. Kayak kalau teman-teman tahu Jack Linko ada scan code gitu untuk kasih kritik, kadang ya itu nggak bisa dipencet enter untuk terkirim. Teman-teman harus cobain. Nggak bisa. Saya nggak tahu itu sebenarnya ada masalah di sistemnya atau sebenarnya itu memang upaya agar penyampaian pendapat itu nggak bisa nyampe gitu. Dan mungkin saja kita perlu lembaga-lembaga yang memfasilitasi dan juga mengcounter gitu setiap pendapat masyarakat yang datang, kemudian membuatnya menjadi data untuk kemudian disampaikan pemangku-pemangku kebijakan untuk membuat kebijakan sebagai bahan pertimbangan mereka membuat kebijakan di kemudian. Mungkin seperti itu, ada tanggapan dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih. Saya rekannya Andi, sesama pembayar pajak. Kalau
tadi sempat beberapa kali disinggung terkait kebebasan berpikir. Saya sepakat jika kebebasan berpikir itu harus dimulai dari institusi pendidikan. Kita harus memperhatikan angka literasi, angka partisipasi pendidikan, dan lain-lain. Kalau kita lihat data BPS, angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia itu nggak lebih dari 40%, bahkan sekitar 30% angkanya. Di beberapa daerah itu bahkan ada yang nggak sampai 20%. Di kampung halaman saya di Bangka Belitung, dalam 5 tahun terakhir angka partisipasi pendidikan tinggi itu nggak sampai 16% gitu. Dan menurut data International Labour Organization, dua penyebab utama mereka itu nggak mau kuliah dan angka putus sekolahnya tinggi adalah karena mereka nggak bisa afford pendidikan, padahal beasiswa banyak banget. Terus yang kedua adalah mereka nggak punya minat ke pendidikan. Kebanyakan dari mereka adalah memilih untuk bekerja sebagai manual workers, pekerja kasar, ilegal untuk sektor pertambangan di sana, yaitu tambang timah. Dan data International Labour Organization tahun 2014 itu menunjukkan bahwa semakin dekat pemukiman ke kawasan pertambangan, maka semakin tinggi angka putus sekolahnya. Kayak gitu. Ini data yang mencengangkan gitu. Jadi sebetulnya sektor-sektor usaha yang kita anggap sebagai pembayar pajak tertinggi buat negara itu ternyata juga secara struktural itu membuat kebebasan berpikir anak-anak mudanya itu terhambat. Kita bisa lihat dari berbagai perspektif sebetulnya gitu. Dan kalau misalnya ngomongin tentang kebebasan berpendapat, kebebasan itu sebetulnya tergantung perspektif kalau menurut saya. Kalau misalnya kita lihat di Twitter, orang berpendapat tuh lumayan bebas kalau di Twitter ya. Tapi kalau misalnya saya ngelihat polanya, kebetulan pekerjaan saya bersinggungan dengan analisa media dan analisa media sosial. Kalau misal kita ngelihat polanya, kebebasan berpendapat itu dimatikan dalam tanda kutip ketika kita memang bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan oligarki. Kebanyakan itu tambang, IKN, sawit seperti itu. Tapi pendapat-pendapat yang tidak bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan oligark itu bisa jadi didengar, bisa jadi saya nggak tahu, bisa jadi didengar gitu. Karena salah satu role saya di pekerjaan saya itu ya saya bikin laporan tentang apa yang diperbincangkan di media dan media sosial, kemudian saya laporkan ke klien saya yang kebetulan adalah pemerintah gitu. Dan kalau misalnya isu terdekat yang saya baca adalah misalnya ini Kementerian Pertanian itu mengubah atau merevisi regulasinya Permen tahun 2022 nomor 10 tentang subsidi pupuk, dan itu diubah itu berdasarkan serapan dari masyarakat, terutama ada suara dari anggota legislatif. Nah, jadi isu-isunya tuh kalau ngelihat polanya tuh isu-isu yang memang menyentuh kepentingan oligark gitu. Itu yang saya bisa lihat polanya gitu. Jadi sebetulnya kayaknya kebebasan berpendapat ini tuh bukan dimatikan oleh orang-orang dalam pemerintahan mungkin, tapi dari cukong-cukong belakangnya sih, yang baik secara struktural maupun yang bisa kita lihat secara langsung. Terima kasih. Gini sih ya, iya sih memang kadang memang kalau ketika kita mengkritik banyak ya di pemerintah ini memang ya gitu ya kondisinya, kayak semisal tadi sektor pendidikan yang ya hari ini memang ya masyarakat kita gitu, masyarakat Indonesia gitu lah ya, bukan soal mereka nggak minat pendidikan kan ya, tapi memang akses ke pendidikan itu kan memang sulit ya. Sekarang bayar kuliah aku juga kaget juga sih, ternyata mahal banget. Dulu waktu aku kuliah kayaknya murah gitu, sekarang mahal. Walaupun tadi disinggung ada beasiswa, tapi kan beasiswa 1 banding berapa orang yang memang bisa mengakses itu. Ketika kita ngomongin beasiswa pun, beasiswa kan rata-rata orang yang pinter ya. Ya kita bisa dikatakan orang pinter. Orang pinter itu biasanya banyak akses. Ada les, ada apa dan macam-macamnya. Les itu harus bayar, harus apa. Iya ada orang dalam dan macam-macam. Itu kan juga ini juga ya, dilematis juga kadang aku mikirnya sih gitu. Cuman kadang kayak gini sih. Kan kalau misal kita ngomongin, pernah ada wacana bahwa keterlibatan perempuan dalam politik itu 30%. Iya kan? Tapi walaupun hari ini mungkin belum sampai malah ya. Belum sampai 30%, makanya kadang isu-isu perempuan juga nggak tercover di dalam kebijakan. Contoh aja yang kemarin
disepakati undang-undang kekerasan seksual. Itu kan proses juga panjang banget. Padahal katanya ada 30%, ada apa dan macam-macamnya. Kemudian hari ini teman-teman kan banyak ya, kita tahu lah berbagai masalah yang ada. Lalu apa yang kita lakukan kayak gitu. Kadang aku mempertanyakan diriku sendiri sebagai seorang pemuda gitu ya. Oh gayanya pemuda lah ya, karena pemuda dalam artian karena umur kita mungkin nafas kita masih panjang, terus akses terhadap sosial media atau akses terhadap literasi mungkin kita lebih bisa mengakses itu gitu, kayak jurnal gampang dan macam-macamnya. Tapi kadang kita terhadap politik itu apatis, bahkan menghindar. Iya tahu ini brengsek, iya tahu ini apa, walaupun nanti perdebatannya adalah perspektif ya, mau perspektif apa nih, Marsian lah apa, Sosdem lah apa dan macam, atau anarkis sekalian. Oh aku nggak mau negara, aku nggak mau masuk di dalam jajaran pemerintah Indonesia, aku harus sikapnya melawan terus kayak gitu ya. Walaupun hari ini kadang mempertanyakan juga garis perlawanan kita di mana sih, bahkan kita nggak bisa tegas kan bahwa oh aku di sini, pemerintah di sana, kita bisa hadapan kayak gini, tapi kan kita ada di dalamnya. Misal aku sebagai orang revolusioner melawan digebuki, ini kasus HAM, ini HAM dan macam-macamnya. Kalau kita percaya revolusi ya nggak ada HAM lah kayak gitu loh. Nggak revolusi ya bunuh-bunuhan kayak gitu kan kayak gitu ya. Nggak ada sejarahnya perubahan nggak bunuh-bunuhan kan kayak gitu. Kalau misal tapi sosokan kita nggak apolitis kayak gitu. Ah enggak lah, aku netral, aku ini. Kadang kita perlu deh kayaknya, jangan-jangan apakah kita perlu bersikap ya untuk menentukan politik itu sendiri gitu. Hari ini coba kayak aku sendiri ya, kemarin sempat ditawarin misal di partai, aku dilematis loh. Anjir iya ya, enggak ya. Apaan nanti kalau misal aku masuk partai, aku kayaknya dicap jelek banget gitu loh sama teman-temanku gitu. Tapi ketika aku contoh di daerah aja ya, di daerah ada satu partai gede, emang gede, kolot semua, nggak ada pemuda, nggak ada apa, usul apapun bisa gitu loh. Itu levelnya daerah ya. Kalau di atas memang levelnya memang udah kepentingan banyak kali ya. Saya cuma ikut-ikutan aja. Iya, di bawah itu loh. Dan mau nggak mau, armada kita untuk merubah kebijakan ini kan politik ya. Kecuali memang kan ada hal lain ya. Kita oke lah, misal kita bikin front atau kita bikin aliansi gede, anarkis semua, misal kayak gitu. Tapi sejauh apa kita komit akan itu, ya kan? Lah aku pengen tanya sih sebenarnya ke teman-teman, ketika kita mencoba dorong ke dalam hal politik untuk ikut serta ya, apalagi nanti 2024 nih. Kayak aku, jujur aku sedang mulai belajar lagi nih, tapi politik desa ya. Karena di desa menurut aku skupnya lebih kecil dan aku bisa belajar lebih teknis. Kemudian juga menariknya adalah banyak aturan yang memang bukan berarti baik ya, tapi desa ketika otonomi ini sudah mulai digaungkan lebih mendalam, bagus. Banyak kok yang berhasil gitu. Maksudnya banyak yang sukses gitu loh. BUMDes misal, BUMDes itu satu desa bisa 100 juta di desa, ternak lele, ternak kambing, ternak apa bisa. Dan itu bisa berbarui setiap tahunnya gitu. Ini kan masalah kreativitas ya. Kadang kita mendorong di hal-hal itu sih. Dan aku pengen tanya sih, sebenarnya teman-teman ketika mulai masuk ke ranah-ranah politik seperti apa sih kayak gitu? Atau jangan-jangan ke ranah politik kita hanya sekedar front? Yang itu pun nggak tegas ya menurut aku ya. Kayak gitu sih. Gimana deh teman-teman? Kalau aku sih jujur belum masuk partai ya, tapi kadang tapi ranahnya politik desa ya. Partainya ya jagung, singkong kayak gitulah ya. Kayak gitu sih. Oke, iya. Gimana teman-teman, gimana? Pengen ya kita kan sharing aja ya sebenarnya ya. Menarik sih Mas Wawan, karena ujungnya kalau kita nggak berpolitik, itu kebijakannya hari ini kita diskusikan tuh siapa yang mau bawa gitu, siapa yang mau merealisasikan itu gitu. Mungkin yang aku tangkap sih kayak gitu Mas, karena kita udah diskusi kayak gini, terus kalau misalkan nggak masuk politik tuh bukan sekedar politik elektoral, tapi kita juga bisa bikin gerakan yang didengar gitu sama pemangku kebijakan sekarang atau yang nantinya akan menjabat di 2024 kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada gak sih kepikiran gerakan atau ide lain khusus untuk
siapa sih kira-kira, siapa atau apa yang bisa kita bangun hari ini kayak gitu. Ya, silakan. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Anugrah dari Kranji. Oke. Ya, jadi untuk satu dari pertanyaannya adalah bagaimana kita terjun gitu ya di politik. Menurut saya memang salah satu yang paling penting itu adalah akses ya pemerintah ke warganya sendiri gitu. Saya ambil contoh satu kasus di daerah Jakarta Utara. Inisialnya adalah RBS. Jadi RBS ini adalah daerah gray area di mana penduduknya ini belum punya KTP. Di mana penduduknya ini belum punya KTP dan belum punya kartu keluarga. Siapapun yang pengen buat kartu keluarga dan KTP itu harus bayar 700.000 ke RW-nya. Gitu. Ini kan ketika kita intervensi, sudah ada yang intervensi di sana gitu, bahwa sudah ada yang memfasilitasi pembuatan KTP dan KK untuk seluruh warganya. Gitu. Bayangkan, teman-teman bisa bayangkan bagaimana reaksi pejabat setempat gitu ya, RW dan kecamatan di sana ketika tahu ada pengadaan KK dan KTP buat warganya. Yang mana itu tadi kan lahan uang buat mereka, satu orangnya 700.000. Nah, disitulah perlawanan yang kita lakukan. Ketika kita tahu nih masalahnya untuk bahwa pengadaan KTP itu penting, daripada diterima 700.000, sebenarnya kita bisa bantu untuk fasilitas pembuatannya. Nah, disitulah kita bisa mulai intervensi arah politiknya di situ kayak gitu. Bahkan di cerita tersebut juga yang mengintervensi adalah anak SD waktu itu dan anak SMP, percaya nggak percaya. Jadi modelnya itu adalah lembaga sosial, lembaga non-profit, dia intervensi desa itu, dia ambil 1-2 orang buat bantu pengadaan KTP dan KK. Kayak gitu. Kita juga harus paham ya bahwa pemerintah dalam posisi ini adalah pihak yang punya power dan punya kekuatan. Kita anggap mereka itu bisa melakukan apapun. Mereka bisa bangun RPTRA, mereka bisa bangun akses kesehatan. Ya tanpa mereka kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu warganya. Gitu. Selain isu KTP, misal isu RPTRA, isu lahan terbuka gitu. Jadi di daerah RBS tersebut ada lapangan itu kerendam air. Yang bisa memompa air keluar kan itu pemerintah gitu, pihak yang punya power. Warga mana bisa mau kita gotong royong apapun nggak bisa tuh lapangan itu airnya disedot keluar terus dijadiin RPTRA. Nah itu yang masih diadvokasi sampai sekarang gitu, pemahaman bahwa pemerintah adalah pihak yang punya power dan dia bisa melakukan segalanya. Itulah yang kita tapi yang penting adalah kita memberikan akses gitu. Kita mulai dari aksi-aksi sosial. Kita mulai dari anak-anaknya di sana misalnya. Mulai dari bagaimana kita membangun sanggar anak gitu ya. Kita tahu masalahnya, kita bawa ke pemerintah kayak gitu. Contoh nyatanya udah ada sampai saat ini. Saya kenal teman-teman di sana yang selalu mengadvokasi. Alhamdulillah sekarang untuk bikin KTP dan KK udah nggak perlu bayar 700.000 lagi. Kayak gitu. Itu advokasinya panjang dan kita sekarang lagi coba bikin RPTRA di sana. Kayak gitu. Yang kita lakukan adalah ngumpulin data, kita ngumpulin petisi juga. Karena walaupun pemerintah ini punya power, mereka nggak punya akses. Mereka nggak tahu keluarganya yang bermasalah yang mana. Gitu sih, makasih teman-teman. Halo semua, nama saya Fatin. Sebenarnya apa ya? Ketika ngomongin hal yang dari awal kita bicarain, saya tuh kepikiran sesuatu. Kita sering kali pakai kata tuh mereka pemerintah gitu. Saya berpikiran begini, kita dulu pernah lama dijajah sama Hindia Belanda. Di masa itu kita nggak bisa bilang orang-orang yang membela Ratu Wilhelmina itu sebagai pengkhianat, ya nggak sih? Kita bilang kayak, oh gue bela Belanda nih, gue adalah anak kolong misalnya. Ya saat itu gue adalah orang yang nasionalis. Tapi ketika ada orang-orang yang berpemikiran berbeda, katakanlah bapak-bapak penemu negara Indonesia misalnya, mereka buat bilang kalau nasionalis itu bilang membela Belanda, tapi membela Indonesia, dan apa yang mereka bawa itu adalah
membuat kesejahteraan untuk kita, kan rencananya begitu. Menurut saya ketika saya rasa semua orang di sini sama nih masalahnya, kita udah jenuh banget sama apa ya, keadaan negara kita gitu kan, kurang lebih Indonesia itu udah bangsat banget lah kurang lebih gitu, sangat bajingan, nah kurang lebih intinya gitu, ayo kita makar gitu. Tapi makar itu kan bukan berarti Indonesia hilang jadi Indonesia perjuangan misalnya. Tapi gimana mereka ini berubah jadi yang namanya kita, atau kita ini menjadi dasar pemikiran dari mereka. Itu kayaknya yang kurang banget di masalah perpolitikan kita ya, soalnya bener banget tuh politik kita selalu dasarnya itu ide dari tokoh itu bawa ide apa, kayak katakanlah zaman pemilu dulu bawa ide satu tiket buat semua perjalanan, ya walaupun itu bagus ya, ide bagus banget, cuman jarang banget ada ide itu yang tumbuhnya itu dari bawah. Itu hal yang ya banyak sih penyebab ya. Contohnya saya mahasiswa pendidikan kan, pernah PPL di salah satu sekolah di Jakarta. Sebenarnya masalah murid di Indonesia nih, di Jakarta ya, kurang lebih di sekolah saya waktu itu, kenapa misalnya kita bilang, silakan gambar pemandangan gitu, kita kasih contoh gunung. Kenapa mereka gambar gunung semua? Karena dari kecil tuh mereka udah nggak bisa mikir pemandangan itu apa. Yang mereka tahu tuh pemandangan tuh gunung, itu bukan salah. Karena saya contohnya tahunya gunung juga. Tapi mereka tuh nggak bisa mikir pemandangan lain. Bukan nggak bisa sih, mungkin lebih enak bilang. Itu juga nggak semua. Mungkin mereka juga lebih males juga buat berpikir. Cuma copy paste aja apa yang dia ngasih itu. Jadi kayak bilang kalau kita kebebasan berpikir itu nggak ada, ya karena emang kita tuh males buat berpikir, sangat malas buat berpikir. Ketika kita disuruh gambar pemandangan, ya kan itu doang, contohnya doang. Atau saya pernah, karena saya bahasa Indonesia, ayolah buatlah sebuah puisi gitu. Saya contohin ibu. Yang ditulis tulisannya kan ibu semua. Saya nulis bikin teks eksplanasi tentang hujan. Mereka bikin hujan semua. Bukan karena saya, ya karena saya nggak cerita cuma hujan. Mau nggak mau, setelah hal itu terjadi, saya harus bikin contoh paling nggak 10 dari teks. Itu kan berat juga kalau misalnya buat, sumpah. Yang namanya bikin teks itu berat banget. Satu teks itu berat banget. Soalnya kita nyari teks di internet ya. Bagi saya itu nggak ada yang memenuhi standar. Jadi kayak, mungkin saya terlalu tinggi sih. Cuman teks-teksnya itu apa sih, ini nggak jelas gitu. Strukturnya salah lah, apalah kalau kita ngomong ini ya. Jadi apapun hasil yang saya bisa keluarin cuma satu, dan murid itu males buat berpikir. Ini jadi masalah juga. Kalau bilang kenapa mereka males berpikir, panjang lagi masalahnya. Bisa aja karena nutrisi mereka nggak terpenuhi, atau orang tua mereka yang memang kurang kompeten dalam mendidik dari kecil. Masalah itu sangat banyak banget. Makanya kayaknya perlu ada perubahan dari yang kita stop bilang mereka gitu loh. Sorry ya. Ayo mulai gimana kita gerak, bilangnya ini kami gitu, kami yang akan jadi mereka buat bikin perubahan. Karena kalau nggak kayak gitu nggak akan berubah selama-lamanya. Kenapa ya? Contoh lain, teman saya ada yang sekolah di sekolah tinggi instansi pemerintah, ya ST gitulah. Di sana yang namanya korupsi itu udah diajarin turun-temurun. Kalau masuk nyogok gitu. Nggak cuma masuk nyogok. Jadi udah di sekolah nih, dari sekolah mereka ada dapat duit tugas. Itu duit tugasnya dimakan sama seniornya. Ntar seniornya bilang, lo gini ya besok sama junior lo. Kayak gitu. Maksudnya itu udah jadi budaya, dan kalau misalnya mereka lagi yang jadi pemimpin, ujung-ujungnya kan gitu lagi. Temu budaya dan temu makan. Betul. Perlu ada orang-orang yang kayak Ki Hajar Dewantara baru, Soekarno baru. Adalah tokoh-tokoh perubahan baru yang bisa mengubah pola masyarakat kita tuh dari harus hormati Hindia Belanda, jadi bentuk Indonesia baru. Ya katakanlah Indonesia lama, Indonesia baru sekarang. Cuman ini susah banget. Karena ya contoh tadi yang dibilang Mas Wawan. Ya udah, emang baca dekat desa kayak gitu. Saya di sekolah murid-murid juga dari awal udah kayak gitu. Mungkin bersama teman-teman yang seumuran, mereka nggak kepikiran buat ngelakuin hal itu. Kayak mungkin orang yang berpikir hal itu cuma ada satu di antara puluhan orang lain atau ribuan orang lain, nggak tahu. Ya. Itu yang jadi masalah. Nah, permasalahannya adalah gimana satu kita bisa, mungkin karena saya baru nonton Enola ya, ibunya kan bilang tuh satu suara bersama tuh. Satu apa Enola 1-2. Maraton hari ini.
Jadi gimana sih kita jadi satu suara buat bareng apa yang isu kita angkat gitu misalnya, dan gimana satu suara kita ini bisa jadi buzzing ke semuanya gitu. Itu aja sih. Oke, kasih. Sebenarnya tuh dari tadi aku nangkepnya kayak kita tuh berjarak banget sama pemimpin dan pemangku kebijakan-kebijakan yang selama ini lagi megang kuasa gitu ya. Nah, kurang lebih sih beberapa kayak harusnya pemimpin itu dekat sama rakyatnya karena kita yang punya aspirasi, mereka menjalankan tugasnya gitu. Nah, terus yang aku lihat dan apa ya, itu sebenarnya yang kalau balik lagi ke kebebasan berpendapat itu sebenarnya balik lagi kayak penguasa ini menjarain banyak aktivis kayak gitu ataupun masyarakat keluarga biasa yang melakukan kritik, padahal kritiknya tuh misalnya by data ataupun kritik di sosial media yang sebenarnya itu mengungkapkan keresahannya gitu, bukan sekedar kritik kalau lo nggak bisa kerja gitu, bukan sefrontal itu, tapi bagaimana nyediain data dulu karena harusnya kritik sebenarnya harus kayak gini-gini, dan sebenarnya kritik itu nggak harus ngasih solusi gitu, karena kita bebas berkritik, memberikan kritik pada siapapun. Apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan ya baik di kita bersama atau di komunitasnya masing-masing semisal. Jadi ketika kita keluar dari sini, kupikir nggak ya ruang-ruang ini bisa nggak cuma cukup di sini aja sih, kayak gitu sih. Kira-kira apa ya kayak gitu sih. Mungkin mempertanyakan itu lagi. Boleh Mas. Kira-kira apa yang bisa kita siapkan tadi ya? Gimana? Sorry, diulang. Iya, maksudnya Bisa bikin. iya apa yang bisa kita lakukan ketika kondisinya kita sudah kayak gini. Oke. Iya. Kondisi yang kita lakukan, kita bisa mulai dari aksi-aksi sosial di komunitas kita, karena untuk melibatkan pemerintah itu tadi kita perlu tanya lagi, apakah kita udah siap menerima bantuan pemerintah, kayak gitu. Apakah kita udah siap menyalurkan bantuan pemerintah itu ke hal-hal atau isu-isu yang tepat, kayak gitu. Bisa jadi sebenarnya kita belum siap menerima sederhananya gini, apakah sewaktu-waktu ya misal kita nerima BLT, kita udah punya akses belum ke warga yang membutuhkan, jangan-jangan kita belum siap juga, kayak gitu. Itu yang perlu kita siapkan. Dari aksi sosial kita harus siap komunitasnya dan akses ke akar rumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Nama aku Kevin Awan, bisa dipanggil Awan. Aku adalah salah satu mahasiswa di DKI Jakarta. Menarik sekali ya pembahasan kita tentang kebebasan berpendapat. Aku setuju dengan Mas Iwan tadi, kebebasan berpikir kita selalu didoktrin dari kecil itu selalu tes. Ya. Kebebasan berpendapat itu kita sebelum membicarakan kebebasan berpendapat kita harus membicarakan dulu kebebasan berpikir. Nah, kalau kita lihat sejak kecil tadi mungkin teman-teman sudah ada diskursus, kita selalu menuruti kata-kata dari guru. Itu benar kan? Nah, menurutku ini sangat relate dengan kondisi pendidikan sekarang sebenarnya. Aku nggak tahu bagaimana kurikulum pendidikan yang baru, apakah karena di zamanku aku mendapatkan kurikulum 2013 Mas, yang dimana di situ pun tidak ada jauh beda dengan KTSP 2006. Nah, sekarang kita harus sadari dulu yang pertama, apakah pendidikan kita itu sudah menjalankan yang namanya kebebasan berpendapat, entah itu di mata pelajaran apapun. Apakah cuman hanya di PKN saja itu diajarkan kita kebebasan berpendapat, berpancasila, toleransi? Apakah itu cuma hanya diajarkan sebagai cuap-cuap di PKN saja? Atau saat ini ya itu hanya sebagai kiasan gitu di PKN dan tidak dijalankan di semua mata pelajaran? Nah, itu satu. Kita lihat dari SMP, SMA dan SD pun, itu pun materinya pun dari PKN tuh sama-sama aja. Menurutku nggak ada yang berkembang. Nah, di mata pelajaran yang lain pun selain PPKN, mungkin di pelajaran bahasa Indonesia
dan di pelajaran IPA, IPS dan sekalipun, menurutku itu juga guru hanya bisa mengajarkan, oh ini materinya ini, ya udah silahkan jelaskan, silahkan murid itu mengerjakan tugas. Apakah di situ ada terjadinya reaksi untuk kebebasan berpendapat? Itu yang pertama. Menurutku kurikulum dari pendidikan kita yang memang harus juga dirubah. Kebebasan berpendapat juga harus ada, bukan hanya di pelajaran PKN, tapi juga harus diciptakan sebenarnya di dalam ruang-ruang kelas. Untuk itulah barulah kita bisa menghasilkan generasi-generasi yang ibaratnya bisa bebas berpikir dan juga bebas berkarya. Menurutku itu satu. Terus yang kedua, menurutku juga kita juga bisa mengimplementasikannya itu dari keluarga-keluarga kita, dari sepupu-sepupu kita, dari adik-adik kita, di mana kita juga bisa berinteraksi untuk mengajarkan, oh bahwa kebebasan berpendapat itu seperti ini. Menurutku itu hal-hal yang kecil menurutku, karena hal yang paling terdekat dari kita sendiri itu yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga. Kalau misalnya di lingkungan keluarga saja kita cuman hanya bisa mengajarkan hal-hal yang sepele tanpa kita harus tanamkan sedikit, misalnya kita bikin satu case, misalnya case tentang toleransi kepada adik-adik kita dan sepupu-sepupu kita gitu yang masih kecil. Nah, biarkanlah mereka itu menanggapi agar adanya terjadinya diskursus dan juga mengasah otak mereka untuk lebih berpikir kritis lagi. Barulah lahirnya kebebasan berpendapat. Nah, itu yang harus diciptakan mulai dari kecil. Menurutku juga itu itu yang kedua. Yang ketiga tadi aku menarik yang abang di depanku bilang makar. Sebenarnya kalau untuk makar ini sensitif iya, tapi kita juga harus lihat kalau kita setelah makar, republik ini mau seperti apa? Mau seperti apa? Apakah mau bentukannya masih mau demokrasi saja kah atau bagaimana? Sebenarnya ya mungkin koreksi kalau aku salah ya. Pendahulu-pendahulu diriku di tahun 98 itu menurutku hanya menggulingkan Soeharto, tapi tanpa tahu apa sih Indonesia ini ke depannya. Menurutku seperti itu, tapi koreksi kalau misalnya teman-teman ada pendapat lain. Nah, terus juga yang keempat tadi Mas siapa? Mas Agung tadi bilang dari aksi sosial. Ya menurutku itu adalah salah satu yang paling penting sih. Entah itu di pedesaan, entah itu di masyarakat kecil untuk melakukan advokasi. Yang paling terkecil lagi kita mempunyai sosial media masing-masing. Instagram, Twitter, Facebook. Kenapa kita tidak mencoba seperti literasi-literasi yang dimana kita itu menjelaskan bahwa tentang kebebasan berpendapat di Instagram kita, sehingga masyarakat yang khususnya teman-teman sekitar kita aja mengetahui bahwa kita tuh sebenarnya bebas loh menyatakan pendapat. Kan saat ini kan yang dirasa menurutku kurang di masyarakat adalah literasi. Kita tidak, menurutku juga tadi aku sempat menarik analisisnya, yaitu kalau misalnya kita bersinggungan dengan oligarki, itu pemerintah akan resah. Nah, menurutku literasi itu yang perlu digalakan sehingga pemerintah itu resah. Barulah adanya kebebasan berpendapat yang murni dari masyarakat. Nah, menurutku seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang aku sampaikan, dan aku pun juga kalau sedikit pengalaman cerita, aku juga pernah didoxing, aku juga pernah jadi korban dari kebebasan berpendapat, karena beberapa aku kebetulan juga salah satu organisasi di kampusku juga, aku sering mendapatkan ancaman, aku sering didapat doxingan yang tidak jelas, misalnya dalam bentuk WA, Mbak. Iya, WA grup. Biasanya mereka itu kadang-kadang mengirimkan berita-berita yang menurutku juga kok H-1 mau aksi kok kayak gini, seperti itu. Itu sering banget terjadi. Iya, dikacaukan. Di reformasi di korupsi juga teman-teman mahasiswa juga banyak yang direpresi, di Omnibus Law juga, dan mungkin
Saat ini ya menurutku yang paling penting adalah bagaimana pencerdasan intelektualitas masyarakat tentang kebebasan berpendapat itu digalakan. Sehingga dari umur anak-anak dan juga sampai orang dewasa tuh paham sebenarnya kebebasan berpendapat itu seperti apa dan juga harus bagaimana. Sehingga oligarki, kalau misalnya masyarakatnya cerdas, pasti oligarki pun akan memikirkan 2 kali untuk kebijakan. Menurutku seperti itu, terima kasih. Udah sebentar. Sabar, kakaknya dulu. Oh, Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, saya Arkan dan mungkin pakaian saya terlalu formal hari ini dan saya lagi cosplay jadi pemerintah nih. Saya cosplay ini Mas, lagi jadi orang pemerintahan. Lagi jadi yang makan-makan saya catat enggak, bukan. Menarik sih apa yang sudah dilakukan pada sore hari ini. Terkhusus saya apresiasi buat platform Bawa Ide ini karena saya termasuk angry citizen juga yang mempunyai kegelisahan yang sekiranya kalau misalnya dipendam dalam diri sendiri itu kan nanti lama-lama meledak gitu kan, jadi kayak sulit. Makanya ini apresiasi banget sih platformnya buat bisa didiskusikan dan saling ada masukan dan lain-lain gitu. Mungkin terkait dengan ide episode pertama ini kan kebebasan berpendapat gitu kan. Saya juga kebetulan background saya dari hukum dan memang saya melihat bahwa UU ITE itu adalah satu senjata yang sangat senjata pamungkas lah buat dari pemerintah bukan pemerintah sih, maksudnya pejabat-pejabat yang memiliki wewenang untuk bisa mengkriminalisasi orang-orang yang tidak sependapat gitu. Tapi pada sebenarnya juga itu sudah terkait dengan pasal terkait dengan penghinaan itu sebenarnya sudah dari dulu ada gitu ya, yaitu terkait di KUHP gitu. Nah, cuman memang santernya itu karena ada UU ITE ini dan kebanyakan orang kan lebih pendapat mereka lebih terlihat ketika mereka mencatatkan di dalam sosmed yang mereka gitu kan. Nah, makanya lebih santer di UU ITE itu. Nah, memang kalau saya melihat sih UU ITE itu satu hal yang sebenarnya di satu sisi nggak perlu, tapi di satu sisi lain perlu. Karena begini, kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat itu menurut saya beda. Karena kebebasan berpikir misal kayak hari ini saya mau makan, hari ini saya mau makan, atau hari ini saya mau minum gitu ya, itu nggak masalah. Orang-orang mau berpikir seperti itu nggak masalah. Orang lain nggak bisa menghakimi pemikiran orang lain gitu. Nah, tapi ketika pemikiran itu dituangkan di dalam suatu pendapat, nah kadang-kadang itu hal yang ada tataran norma masyarakat yang harus direm gitu kan. Mungkin kalau misalnya ranahnya adalah ranah kekritisan, memang itu adalah satu hal yang memang harus didorong gitu ya. Maksudnya itu kan buah dari demokrasi bahwa kebebasan berpendapat menimbulkan daya kritis masyarakat gitu. Nah, cuman saya melihat bahwa kebebasan berpendapat itu beririsan dengan adanya suatu misal hoax gitu ya. Kalau saya lihat, nah bisa jadi orang-orang yang memanfaatkan kebebasan berpendapat itu dia terus-menerus
menyampaikan, menyuarakan sesuatu berita yang sebenarnya itu nggak benar gitu dan menjerumus ke arah fitnah. Nah mungkin itu satu hal yang di dalam tataran norma itu dan tataran kebebasan berpendapat menurut saya itu satu hal yang harus sebagai dampak dan harus diperhatikan bersama gitu ya, bahwa itu dampak dari kebebasan berpendapat. Tapi memang bagi saya UU ITE memang itu menurut saya kalau misalnya ada dampak yang ditimbulkan dari kebebasan berpendapat, menurut saya nggak perlu sampai harus masuk ranah pidana, atau memang kalau misalnya urusan intimidasi itu kan memang itu reaksi masyarakat ya, jadi memang sulit untuk dibendung gitu kalau misalnya intimidasi. Dan tapi kalau misalnya masuk ranah pidana, dan itu tuh sesuatu hal yang sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya dari posisi masyarakat aja, menurut saya itu sudah hal yang cukup untuk menjadi polisi dan untuk menjaga norma-norma bahwa untuk menjudge misalnya kebebasan berpendapat itu valid apa enggak gitu ya. Nah, makanya saya juga terkadang sangat menyesalkan sih ketika ada mungkin contohnya kayak orang-orang yang oposisi sama pemerintah ngomong salah dikit langsung dikriminalisasi, langsung dipidanakan, dan ya ajaibnya pasti selalu diproses gitu loh, iya kan? Dan satu hal ketika yang pro itu menjelek-jelekkan dan menyebarkan berita bohong, itu kadang juga mungkin ada yang melaporkan, cuman nyatanya kayaknya dia masih bebas-bebas saja gitu kan. Jadi kayak di satu sisi itu ada keadilan yang tidak dijamin oleh negara gitu kan, dari sisi kebebasan berpendapat. Dan sebenarnya saya juga merasa kasihan juga ketika yang menyuarakan sebagai oposisi itu kemudian dipidana, padahal kan sebenarnya kita tahu bahwa pidana itu harusnya sebagai alternatif pilihan terakhir gitu kan, ultimum remedium gitu, untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dan itu sangat disayangkan sih ketika orang-orang yang punya kuasa dan berpihak pada penguasa, dan penguasa pun juga mengendorse gitu loh hal-hal seperti itu. Mungkin itu saja sih yang satu lagi tadi Mas Wawan kan bertanya terkait dengan apa yang bisa dilakukan, sama tanggapannya terkait dengan politik gitu ya. Menurut saya terkait dengan politik ini adalah politik itu kalau saya pahami itu adalah secara radikal untuk seseorang itu bisa membawa gagasannya sehingga bisa diaktualisasikan. Nah itu kendaraan yang paling mantap itu adalah politik gitu loh, sehingga perubahan itu bisa dibawa gitu kan. Nah sayangnya sih kalau saya melihat di perpolitikan Indonesia ini ya, mungkin ini sesuatu kultur yang sangat masih belum progresif sih kalau menurut saya, karena ketika ada orang baik yang mau masuk ke politik itu tuh malah dipermasalahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya orang bermasalah masuk politik, dibiarin aja gitu kan. Jadi kayak nah jadi jatuhnya kan ketika orang yang bermasalah itu bawa gagasan, misal dia cuman aku mau memperlebar kekuasaan dunia usaha sawit saya, ya yang pasti akan dibawa itu gitu kan. Jadi ya mungkin itu sih menurutku. Kalau misalnya tadi kan Mas Wawan katanya punya ditawarin partai politik gitu ya. Jadi menurutku peran anak muda sekarang itu adalah
jangan takut untuk masuk politik sih menurutku. Jadi bawa gagasan, terus bawa gagasan, terus bawa perubahan. Mungkin itu aja sih. Itu aja tadi. Ikut dulu tuh, yang di pojok belum tuh. Jabal dulu Kak. Enggak, yang di pojok Siapa? kayaknya. Enggak itu Mas. Iya Mas Jabal. Jabal duluan tadi Kak. Sorry. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya Jabal, masyarakat sipil dari desa. Di sini saya ingin menanggapi lagi pertanyaannya Mas Wawan tadi. Menurutku apa yang bisa kita lakukan ya? Sangat sederhana sih. Kalau misalnya ya, semuanya yang ada di sini bisa menempatkan posisi diri kita masing-masing menjadi fasilitator, itu menurut saya tidak akan ada gap antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi kalau misalnya nih kita bisa menempatkan posisi kita, memfasilitasi masyarakat, membersamai masyarakat, hadir dengan adanya diskusi-diskusi seperti saat ini ya, menurut saya perubahan itu akan terjadi gitu. Kenapa enggak terjadi ya? Karena diskusi-diskusi yang ada saat ini hanya ada di meja ini gitu. Kita enggak mampu melebarkan lagi nih diskusi ini ke ranah keluarga kita, ke desa-desa kita gitu. Padahal kalau misalnya kita melihat lagi ya, saya sangat merasakan tadi apa yang disebut Mas Wawan ya, karena praktik KKN sebenarnya di desa tuh lebih mengerikan daripada di kota. Karena masyarakat desa mewajarkan itu gitu. Dan mereka nggak menyadari kalau misalnya ya itu mungkin bagian dari salah satu hal buruk gitu. Sehingga saya di sini meyakini bahwasanya keburukan itu terjadi nggak hanya karena memang ada orang-orang buruk yang melakukan itu gitu ya. Tapi orang baik yang terus diam. Sehingga kita hanya berhenti di diskusi ini, tapi kita nggak berhasil nih untuk membersamai masyarakat, kita hadir di tengah masyarakat, kita mengajak masyarakat, kita membangun keresahan bersama masyarakat. Jadi kalau misalnya masyarakatnya ini nggak ada keresahan ya, dan mereka nggak sadar nih, apa sih kebebasan berpendapat gitu ya, yang merasakan kebebasan berpendapat ini siapa? Kalau misalnya saya nggak merasakan, ya buat apa saya membahas ini gitu kan. Nah kalau misalnya ini nggak hadir di masyarakat, dan kita nggak mampu nih membangun keresahan dan kesadaran masyarakat ya, biar sama-sama kita merasakan dampaknya, ya masyarakat nggak akan tergerak. Jadi kalau menurut saya, saat ini yang bisa kita lakukan adalah membersamai masyarakat. Kita menempatkan posisi kita sebagai fasilitator. Kita bisa memfasilitasi masyarakat. Sedangkan kalau saya melihat ya, tren-tren saat ini, kebanyakan itu aksi-aksi atau program-program yang kita lakukan, kita menempatkan masyarakat itu sebagai objek. Padahal menurut saya perubahan itu akan tercipta lebih besar kalau misalnya kita berhasil menempatkan masyarakat itu sebagai subjeknya sendiri. Sedangkan di program-program kita, kayak misalnya di kegiatan diskusi-diskusi kayak gini, kita menempatkan masyarakat itu sebagai objek diskusi. Kita harus mencerdaskan masyarakat gitu. Padahal salah. Kita harus membangun kesadaran dulu nih masyarakatnya, oh sadar akan kondisinya seperti ini. Kalau misalnya kita akan membahas krisis iklim ya di masyarakat ya, ya buat apa kita jauh-jauh membahas krisis iklim gitu? Ya kita kasih analogi sederhana dong. Kalau misalnya kondisi panen yang ada di desa itu sudah nggak sesuai dengan musimnya, kan berarti akan ada krisis iklim. Kita nggak perlu kan mengkaji krisis iklim ini terjadi karena apa, ada gas efek rumah kaca penyebabnya kayak gini, efek karbon dan lain sebagainya, kan nggak seperti itu gitu. Nah, jadi kayaknya kita perlu hadir di masyarakat, kita perlu bersamai nih masyarakat, agar apa? Ya agar tadi yang ketakutan-ketakutan yang kita khawatirkan, masyarakat apatis terhadap politik itu nggak terjadi gitu. Kalau misalnya kita bisa menciptakan ya, kita bisa membuat stigma masyarakat yang skeptis dengan politik itu berubah dengan adanya kita, ya menurut saya itu yang bisa kita katakan berhasil gitu. Jadi saya ingin menegaskan kembali kalau misalnya kita bisa membersamai masyarakat dan kita bisa memfasilitasi masyarakat, saya yakin perubahan itu akan terjadi. Terima kasih. Sebenarnya apa yang mau saya sampaikan nggak beda jauh sama apa yang tadi Jabal sampaikan, bahwa apa yang bisa kita lakukan tadi menjawab pertanyaan Mas Wawan, kegiatan kayak gini, ngobrol-ngobrol kayak gini harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya mau nanya sama teman-teman yang ada di sini. Di antara kita siapa yang jadi anggota Karang Taruna? Nyatanya keterlibatan kita dalam masyarakat 0. Itu. Masyarakat di zaman kita nih, bukan, kita nggak usah mulu-mulu salah-salahin sistem. Karena sistem tuh sebenarnya udah baik. Di Jakarta sistem udah baik, tapi masih banyak masyarakat Jakarta yang nggak ngerti
cara nyebrang nungguin lampu merah, hijau, dipencet dulu, nggak ngerti, nggak tahu karena nggak pernah ke tengah kota Bundaran HI, nggak semuanya udah ke situ. Terus ketika kita ngobrol ngomongin udah nyebrangnya lewat tangga penyeberangan, jangan lewat bawah misalnya, nggak nyambung dia karena menurut dia perlu cari makan, lebih cepat lewat bawah, sampai selamat atau enggak pikiran belakangan gitu. Nyatanya belum nyampe pemikiran masyarakat kita dan kita harus ambil bagian di situ. Jadi kalau saran dari saya, apa yang bisa kita lakukan, gerakan bawa ide kayak gini, kita setelah pulang dari sini kalau teman-teman bisa ciptain di lingkungannya, bersama teman-temannya, bersama tetangganya, hal-hal sederhana aja yang didiskusikan, mungkin itu akan terus nanti men-trigger ya untuk obrolan-obrolan berikutnya yang jadi jembatan ke mereka untuk bisa tidak apatis pada politik dan lebih aware sama sistem dan berpendapat, berani berpendapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Kak Fenty, Jabal, Mas sebelahnya juga menarik sini. Ternyata teman-teman udah banyak sebenarnya teman-teman tuh udah banyak berpikiran dan punya ide untuk yang harus dituangkan dan sebenarnya bisa diimplementasikan dengan baik gitu ya. Kalau emang penguasa-penguasa dan pemegang wewenang ini tuh mendengarkan kita. Tapi yang sebenarnya aku kepikiran tuh karena sebenarnya siapa sih tokoh atau pejabat yang nggak pernah menggunakan relasi kuasanya untuk menggunakan UU ITE ketika ada yang ngeritik gitu, atau gimana, atau dia menerima sejumlah kelompok aksi untuk diterima dengan ngobrol langsung gitu, nggak ditinggal ataupun nggak ditinggal atau malah direpresi lewat dari pihak keamanan kayak gitu. Nah, kita teman ada kepikiran nggak sama tokohnya sama kayak aku? Ada yang mau bantu jawab? Maksudnya ada yang mau berpendapat gitu? Nah, aku pikirannya itu contoh case yang di Jakarta sih, karena kebetulan aku tinggal di Jakarta dan aku banyak lihat aksi-aksi dari 2019 sampai sekarang tuh tentang Omnibus Law, terus juga reformasi di korupsi dan UU KPK dan segala macamnya, itu banyak peserta aksi yang direpresi dan tidak diterima dengan baik oleh mereka tuntut gitu, entah di DPR ataupun di istana gitu. Nah, tapi yang aku lihat pernah aku ingat itu saat ada aksi masa aksi di Balai Kota, itu langsung ditemui gitu oleh Bapak Gubernur saat itu, yang menjabat saat itu, dan mereka berdiskusi dan menyampaikan aspirasinya secara langsung dan damai gitu, dan nggak ada aksi nggak ada kekerasan ataupun represi dari pihak keamanan yang ada di Balai Kota saat itu kayak gitu. Menurut aku itu penting untuk dilakukan oleh pejabat yang nantinya akan menang di 2024 kayak gitu. Kenapa itu penting? Karena itu salah satu cara masyarakat mengekspresikan aspirasi dan menyampaikan apa yang mereka tuntut gitu, apa yang mereka butuhkan, kebijakan apa yang mereka sebenarnya butuhkan, bukan kebijakan yang dibuat oleh dilihat dari Menara Gading kayak gitu. Nah, itu sih. Itu pentingnya menurut aku, kita harus bersikap dan punya komitmen bersikap politik untuk mendukung calon pemimpin yang punya gagasan gitu, yang semuanya nggak modal branding secara politikal personal aja, tapi emang punya kualitas untuk berpikir, kualitas untuk memiliki gagasan untuk memperbaiki negeri ini gitu. Mungkin dari ada Oke. Mungkin ini perlu direkam ya. Ya, sebenarnya terima kasih teman-teman udah datang. Pertama-tama saya mohon maaf saya terlambat hadir karena ada pertemuan di tempat yang lain. Tadinya pengen banget hadir di sini dari awal sampai akhir, tapi tadi dapat kabar dari teman-teman yang dari Zula, dari Hari, dari Satria dan segala macamnya. Diskusinya tuh menarik. Tapi saya ingin memastikan dulu sih pertanyaan. Teman-teman tahu kan ya kesini lihat logonya dan segala macam, udah menyadari itu siapa gitu-gitu kira-kira gitu. Karena saya nggak tahu mungkin udah disampaikan atau belum, tapi dari kami itu pengen terbuka dari awal. Ini ada siapa di belakangnya, ini untuk siapa dan bagaimana.
Kita nggak mau nih, dulu saya ingat 2014, 2019 banyak banget akun-akun yang kesannya netral segala macam, tiba-tiba di akhir ternyata berpihak kepada sosok tertentu gitu. Itu nggak adil menurut saya buat orang-orang yang datang, dan menurut kami semua orang-orang yang kayak gitu, cara-cara gitu tuh nggak adil, nggak bisa dilakukan lagi. Kalau kita ingin mendewasakan orang secara politik harus diajak dari awal. Kita duduk di sini diskusi untuk apa, untuk siapa dan bagaimana. Saya memastikan, bukan memastikan ya, kami bukan tim sukses dalam arti yang di-assign untuk melakukan ini. Tapi kita adalah orang-orang, kami semua punya satu prinsip yang sama. Kalau mau bikin janji politik, mau bikin apapun itu kampanye dan segala macam, tolong jangan elitis. Kita nggak mau lagi nih ketemu janji politik elitis ala-ala kemarin-kemarin gitu. Janji politik elitis itu apa sih gitu? Tiba-tiba pemerintah punya ide bikin ibu kota negara misalnya. Apakah itu beneran dari aspirasi masyarakat? Kayaknya enggak deh. Apakah kereta cepat itu dibangun karena masyarakat butuh kereta cepat? Apakah undang-undang ITE yang tadi dibahas hari ini itu dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat beneran? Kayaknya enggak deh. Kayaknya kemarin setelah ribut masyarakat pengen revisi, dibikin surat perkap apa? Polisi diminta untuk mendefinisikan apa yang dimaksud kebebasan berpendapat menurut organisasi yang paling tidak demokratis di Indonesia gitu. Omong kosong gitu. Itu omong kosong banget. Makanya berangkat dari situ kami kemarin kepikiran gimana ya caranya kita membuat Anies Baswedan bergerak jadi, sekarang kan cuma dia yang jadi calon presiden. Saya sih malah terbuka kalau misalnya ada timnya Pak Ganjar Pranowo mau bikin juga, timnya bukan tim ya, pendukung Pak Ganjar Pranowo mau bikin juga, pendukung Pak Erick Thohir mau bikin, silahkan kita tarung ide gitu. Coba teman-teman cek di media sosial isinya apa. Calon kita paling ganteng, calon kita paling cantik, calon kita paling jago joget TikTok, omong kosong. Itu tidak berpengaruh terhadap hidup kita sekarang gitu. Yang berpengaruh terhadap hidup kita sekarang kalau si calon mau nyabut undang-undang ITE, kalau si calon mau ngerevisi mengembalikan marwah KPK gitu misalnya. Bodoh amat dia mau joget sampai salto apa segala macam di TikTok, bodoh amat nggak peduli. Tapi ketika ngomongin undang-undang ITE, dia nggak mau ngerevisi. Nah, kami kepikiran, jangan-jangan tidak ada calon yang memang mau ngerevisi undang-undang ITE karena masyarakat nggak ada yang mendesak dia untuk bikin revisi undang-undang ITE dong Pak gitu. Revisi dong undang-undang ITE. Tadi misalnya kalau tadi cerita di Rawabadak Selatan saya tahu karena itu salah satu kampung yang dibina sama Jaringan Rakyat Miskin Kota, di mana waktu Pak Anies mimpin itu salah satu partnernya Pak Anies untuk mengelola kampung gitu ya. Apa yang disampaikan sama mereka speak up bahwa Pak kita butuh ini, kita butuh ini, kita butuh ini, kita butuh ini. Di Muara Angke bilang Pak kita butuh air, kita nggak bisa ini air nih. Mereka datang ke balai kota, mereka demo, ya udah kalian mau butuh air, oke butuhnya apa kita siapkan, tak gitu prosesnya. Dan itu terjadi di banyak kasus gitu ya. Nah itulah makanya kita tadi saya catat beberapa yang menarik. Orang baik masuk politik nggak boleh diganggu. Saya sepakat dengan ini idenya turun tangan, kalau nggak salah ya, mana Pak Bintang. Jadi idenya teman-teman turun tangan di awal waktu Pak Anies maju jadi capres, konvensi Partai Demokrat. Tadi ada hadir bersama masyarakat gitu. Apakah kita udah siap jadi bagian dari solusi ketika misalnya pemerintah punya program, masyarakatnya siap nggak jadi bagian dari situ? Terus solusi bergerak langsung, nggak ngelihat dari Menara Gading tadi kata Fenty gitu ya. Itu yang menurut saya jadi keinginan kami, teman-teman yang coba menginisiasi diskusi bawah ide ini untuk gimana pemilu kita itu diskusinya berbasis pada ide. Ide pasti banyak banget. Kita juga bisa nge-assess nih, kita bisa ngetes nih, kita punya ide apa nih, A misalnya gitu.
kita ajak teman-teman daerah lain buat bikin diskusinya yang sama sehingga jadi perhatian orang-orang bahwa kita butuh ini. Kalau teman-teman sadar pembicaraan angkot yang baik itu baru mulai ramai 2019. 2020 ketika pandemi ramai lagi gitu. Dan terus ramai sampai sekarang. Tandanya apa yang dikerjain itu beneran dibutuhin gitu. Awalnya nggak ada yang peduli tuh angkot, nggak ada yang mana ada yang percaya angkot di Jakarta bisa bagus. Kira-kira gitu gambarannya. Nah, harapannya di saat sekarang juga gitu. Ada orang-orang yang tadi di desa sama siapa ya, Wawan tadi ya, ngomongin di desanya butuh apa. Kalau elitis, semua akan mikir, oh ngasih dana desa cukup nih 1 miliar satu desa jedar gitu. Tapi emang di desa butuh itu, enggak juga kayaknya, bukan cuma cukup itu gitu kira-kira. Nah itulah kenapa bahwa ide itu ada. Kita pengen dengar apakah teman-teman di Sumatera Utara, di Sumatera Barat punya pemahaman kita harus revisi UU ITE. Ibaratnya gini, kita bisa bikin seluruh daerah gitu, ngomongin ada 50 kota pemuda di kota-kota bikin diskusi tentang revisi UU ITE dan bilang bahwa negara ini perlu ngerevisi UU ITE. Kita bisa ngomong sama caleg yang nanti dapil datang, kampanye kan caleg pada kampanye kan. Pak, lu mau revisi UU ITE enggak nih? Tanda tangan kontrak politik. Pak, lu mau revisi UU ITE enggak nih? Tanda tangan kontrak politik. Pak, lu mau revisi enggak UU ITE enggak nih? Tanda tangan kontrak politik gitu. Ya kan kewenangannya ada di DPR. Nah, ada capres datang ke tempat pemudanya, Pak, nih revisi UU ITE mau tanda tangan enggak kontrak politik? Lu mau 100 hari lu jadi presiden, lu bakal ngajuin revisi enggak ke DPR? Nah, bahwa ide tuh pengennya bisa kayak gitu. Sehingga nanti si capres, si caleg, siapapun bakal bilang, oke, karena 50 kota ngomongin ini semua misalnya gitu ya. Contohnya gitu kira-kira. Misalnya 50 kota orang pemuda di kota-kota itu butuh revisi UU ITE. Gue berani nih kita revisi UU ITE 100 hari gue bakal ajuin ke DPR buat revisi UU ITE. Nah, diskusi itu yang gak pernah ada sampai hari ini. Lihat media sosial isinya si A wasweso, si B wasweso, si C wasweso, si D wasweso. Aduh capek banget. Itu yang pengen kita capai, kita inisiasi di bawah ide. Gitu sih. Dan saya sekalian minta izin sama teman-teman. Videonya nanti akan kita rekam dan kita upload ke YouTube supaya ini jadi kita bisa dorong teman-teman di kebetulan pas saya ngepost di Twitter ada beberapa juga, Bang di Sumatera Utara dong bikin gitu. Iya karena kita di Jakarta dan saya nggak punya ongkos ke sana, tentunya nggak bisa. Tapi maksudnya dengan kita bikin di sini, kita berharapnya nanti videonya bisa ditonton sama orang-orang di sana dan punya, oh intinya tuh gerakannya kayak gini nih gitu. Kita bikin juga yuk, gitu. Diskusi hal yang sama yuk. Gitu. Kita bilang bahwa anak muda Medan mau minta revisi undang-undang ITE. Gitu. Nanti kita akan bantu fasilitasi dengan teman-teman kita, nanti bikin rilisnya kita sebarin ke wartawan-wartawan gitu buat diliput dan segala macamnya. Tapi kira-kira gitu, supaya clear gitu. Saya sih pengen menyampaikan ini clear and clear di depan, nggak mau ditutup-tutupi ini untuk siapa dan bagaimana prosesnya akan seperti apa, supaya kita berpolitik secara sehat dan dewasa gitu. Nggak perlu ada lagi agenda dalam agenda. Wah dikumpulin di GBK 1000 orang tiba-tiba ngomongin 3 periode gitu. Ngapain kayak gitu-gitu, nggak bagus cara-cara kayak gitu sih kira-kira. Makasih Nazula. Thank you Pak Angga penjelasannya dan semoga teman-teman clear apa yang kita diskusin hari ini dan masuk gitu ya tujuan dan harapannya ke depannya bahwa ide ini akan seperti apa gitu. Nah, mengingat waktu yang udah mau jam 7 gitu dan teman-teman kayak harus ada yang menunaikan sholat maghrib. Nah jadi terakhir aku minta closing dari Mas Wawan, habis itu kita foto bersama dan teman-teman bisa melanjutkan aktivitasnya kayak gitu. Silakan Mas Wawan. Ya kalau misal ditanya mungkin closing statement gitu ya. Ya membumikan kegelisahan kita ke masyarakat aja sih. Kayak gitu. Terima kasih. Oke. Thank you.
Apalagi ada kepala desa yang masih muda ya kan? Menarik, saya siap itu. Habis ini upload di Purwokerto. Oke deh gitu. Teman-teman, aku mungkin kasih kesimpulan dikit ya, karena hari ini kita ngomongin kebebasan berpendapat dan perlu gak sih kita revisi UU ITE kayak gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah jarak masyarakat dan kita gitu sebagai masyarakat dan ke penguasa itu kayak makin jauh gitu. Jadi apa yang kita kritisi, apa yang kita pendapat kita itu nggak terdengarnya jauh banget, malah seakan-akan itu seperti apa ya, gangguan gitu buat mereka, sampai akhirnya mereka membuat UU ITE untuk membungkam kita gitu. Jadi berarti ini salah satu metode pembungkaman yang harusnya kita lawan gitu. Terus juga untuk mendewasakan bersikap politik, kita juga harus terbuka gitu dan jangan melupakan masyarakat, aspirasi masyarakat yang harusnya didengarkan dan bisa dibawa untuk membuat kebijakan yang berdasarkan kebutuhan kayak gitu. Jadi membuat kebijakan berdasarkan kebutuhan itu bukan bullshit atau omong kosong aja, tapi emang benar harus dilakukan oleh calon pemimpin yang mempunyai gagasan dan komitmen kayak gitu. Itu aja dari aku. Selamat sore dan terima kasih atas waktunya teman-teman. Selamat menjalankan aktivitas. Dan terakhir kita foto bareng dulu kali ya.